Aparat Polsek Bandung Wetan mengamankan puluhan siswa SMP dan SMA yang tengah pesta miras di kawasan Taman Anggrek Kota Bandung, dan puluhan siswa ini juga melakukan Aparat Polsek Bandung Wetan mengamankan puluhan. Baiklah, kira-kira apa tanggapan Bapak Ibu guru semua terkait fenomena tadi? Kita tahu tadi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak bangsa kita, calon-calon anak bangsa, namun makin hari kita lihat di media massa, di televisi, di sosial media menunjukkan grafik yang menurun. Baiklah, kita bahas lebih lanjut. Ya. Sebelum kita melihat lebih lanjut, perkenalkan Bapak Ibu guru semua, nama saya Rifki Nur Hanafi, saya dari SMK Negeri 1 Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kali ini saya akan membuat video praktik baik, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini adalah layanan bimbingan dan konseling dengan judul Bakar Angsa atau Bangun Karakter Anak Bangsa. Mari kita pelajari lebih lanjut, kita simak, semoga bermanfaat bagi dunia pendidikan. Terima kasih. SMK Negeri 1 Kendal merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki 42 rombongan belajar dengan jumlah murid sebanyak 1.483 orang. SMK Negeri 1 Kendal sudah menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022. Dan dalam implementasi kurikulum Merdeka, yaitu salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan adalah pembelajaran diferensiasi. Bila dikaitkan dengan implementasi kurikulum Merdeka, peran layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum Merdeka adalah sebagai koordinator dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis peserta didik atau student well-being dan memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka mencapai perkembangan secara optimal. Dengan melihat prinsip pembelajaran tersebut di atas, kondisi berbeda terjadi di kelas saya yang saya ampuh, yaitu kelas 12 di SMK Negeri 1 Kendal. Jumlah murid yang saya asuh di kelas 12 DKV ini atau kelas Desain Komunikasi Visual 1 adalah berjumlah 36 orang. Dengan jumlah tersebut tentunya memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, di mana pembelajaran dalam hal ini, yaitu layanan BK yang saya lakukan, tidak memperhatikan kebutuhan murid. Layanan yang saya lakukan tidak memperhatikan apa itu keinginan murid, sehingga murid merasa kurang motivasi ketika ada jam BK, sehingga berdampak pada murid yang belum paham tentang potensi dirinya, sehingga kesejahteraan psikologis dari murid tidak terfasilitasi. Ada beberapa alasan mengapa praktik baik ini penting diterapkan, yaitu satu, dapat menjadikan solusi terhadap permasalahan terkait, yaitu yakni pengembangan karakter murid. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi sebagai guru BK agar dapat merancang pembelajaran, dalam hal ini yaitu layanan konseling yang kreatif, inovatif, dan tepat, sehingga dapat menghasilkan layanan BK lebih bermakna dan menyenangkan, serta tentunya mengakomodir kebutuhan belajar pada murid. Yang ketiga, dapat menjadi referensi bagi guru lain dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru BK yang memiliki tanggung jawab dalam merancang atau merencanakan pembelajaran berpihak pada murid yang inovatif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan bagi murid. Dalam hal ini, murid adalah sebagai anak bangsa. Selain itu, dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid yang menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat, sehingga dapat mengembangkan karakter peserta. Setelah melakukan refleksi dan identifikasi melalui wawancara dengan rekan sejawat dan penyebaran angket kepada murid, yaitu identifikasi kebutuhan, maka ada beberapa tantangan yang terjadi. Yang pertama yaitu layanan BK yang monoton dan tidak berpusat pada murid tanpa memperhatikan kebutuhan murid. Yang kedua, murid kurang paham tentang potensi yang dimilikinya. Dan yang ketiga, karakter murid yang cenderung mengarah kepada hal yang negatif, serta penggunaan sumber layanan BK yang hanya mengandalkan buku panduan saja.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah satu, mencari sumber inspirasi melalui berbagai macam sumber dan platform Merdeka Belajar, dan tentunya berdiskusi dengan rekan sejawat untuk memilih model, metode, dan media pembelajaran. Dalam hal ini adalah media, layanan bimbingan, dan konseling. Yang kedua adalah merancang layanan BK yang kreatif, inovatif, dan bermakna bagi murid serta dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga adalah melaksanakan layanan BK yang sudah dirancang semua tersebut. Setelah merancang langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, tahapan selanjutnya adalah menentukan strategi yang dilakukan dalam praktik baik ini, yaitu melaksanakan layanan BK berdiferensiasi dengan topik bangun karakter anak bangsa atau bakar angsa. Tahapan yang akan dilaksanakan dalam praktik baik ini adalah melaksanakan layanan BK dengan format layanan klasikal dan layanan bimbingan kelompok. Layanan klasikal diikuti oleh murid yang memilih layanan klasikal dan yang lain memilih layanan kelompok sesuai dengan minatnya. Kita bermain peran. Oke, silakan menyebar ya. Mbak Bella di sana, Sinta di sana, mungkin nanti ketemuan ya. Nanti Mbak Rika nanti dari mana datang ya untuk minjam uang. Oke, siap ya? Ya silakan. Ini tagnya dikumpulkan dulu. Iya, nggak apa-apa. Ya kita bersama-sama ya. Kamu udah enggak Pak nanti? Ya, siap ya? Setahu kamu ya, bila Sinta ya silakan. Setelah dilaksanakan layanan BK berdifferensiasi dengan topik bakar angsa atau bangun karakter anak bangsa ini, yang dilaksanakan melalui layanan klasikal dan layanan bimbingan kelompok sosiodrama dengan tema nilai kejujuran. Faktor keberhasilan praktik baik ini ada terletak pada layanan BK yang dibagi menjadi dua layanan, yaitu layanan secara klasikal dan layanan secara berkelompok. Murid yang memiliki minat belajar secara kelompok difasilitasi oleh guru BK dengan mengadakan layanan BK dengan format kelompok. Sedangkan murid yang memiliki minat layanan BK secara klasikal, maka memilih layanan BK secara klasikal atau satu kelas. Faktor lainnya dalam hal ini keberhasilan yaitu adalah adanya asesmen awal yang dilakukan saya, yakni dengan menyebar angket identifikasi kebutuhan murid di awal, serta yang berikutnya adalah penggunaan media layanan BK yang menarik dengan memanfaatkan Canva dan Quizzes. Nama saya Arul. Saya senang sekali ada pelajaran BK di kelas saya, karena saya bisa mengetahui apa nilai arti kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rifki karena telah melaksanakan program praktik baik ya terkait dengan programnya berupa bakar angsa ya, bangun karakter anak bangsa yang telah dilakukan di sekolah kami. Praktik baik ini telah menginspirasi bagi kami guru-guru untuk lebih peduli terhadap anak, terutama di bidang karakter, dan program yang telah dilaksanakan Pak Rifki ini sangat mencerminkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.